Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul kasih menggenapi hukum Taurat. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Dijelaskan dalam perikop ini bahwa ayat yang ke-8b, sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi jelas betapa sangat penting yang utama dan terutamanya kasih itu. Sehingga ketika seseorang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, hidupilah teladan Yesus dengan mengasihi sesama. Hidupilah teladan Yesus dengan mengasihi sesama. Ketika kita mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, lalu kita mengenal Dia, kita hidup karib, erat, dekat dengan Dia, melalui persekutuan kita dengannya dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam ibadah, dalam persekutuan orang percaya lainnya, maka semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin meneladani sesuatu yang sangat mendasar, yaitu tentang kasih. Makanya di poin pertama tadi, hidupilah teladan Yesus dengan mengasihi sesama. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya mengasihi sesama. Dia menyadari Allah mengasihi dirinya dengan mengutus Yesus, anak Allah yang tunggal, menjadi penebus, menjadi juru selamat kita, dan kasih itu kekal adanya, kasih Allah kepada manusia kekal adanya, maka teladan yang kita lihat dari Yesus itulah yang kemudian kita nyatakan dalam hidup keseharian kita dengan sesama. Itu hal yang paling mendasar ketika seseorang berkata hidupnya berkenan atau dia hidup dalam kehendak Tuhan. Tentu ada banyak dalam perjalanan kehidupan kita yang membuat kita tergoda untuk membenci sesama. Tetapi hari ini kita diingatkan kalau kita benar-benar mau hidup kita adalah hidup dalam kehendak Tuhan, hidup yang berkenan bagi Tuhan, maka tidak bisa tidak teladanilah Yesus yang mengasihi kita. Dengan cara apa? Kasihilah sesama dalam hidup keseharian kita. Yang kedua, menjauhkan keinginan daging. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah hidup yang menjauhkan keinginan daging. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Kalau kita baca Galatia pasal 5 ayat yang mulai dari ayat yang ke-19 dikatakan dengan jelas perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian,
bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah keinginan daging. Seseorang yang telah meneladani Yesus dalam hidupnya, dia menyadari, memahami benar bahwa Allah di dalam Yesus mengasihi dirinya, lalu kemudian dia respon kasih itu dengan mengasihi sesama sebagai wujud dia hidup dalam kehendak Tuhan. Maka orang itu harus, kita yang mengimani itu harus menjauhkan keinginan daging. Makanya tadi dikatakan jangan pedulikan lagi keinginan daging. Kita mungkin berkata, aku masih di dunia, pasti masih ada keinginan daging. Iya, tapi sebisa mungkin, semampu kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin pula lah kita tidak mempedulikan lagi keinginan daging. Tapi sebaliknya, semakin kita menjauh dari persekutuan kita dengan Tuhan, semakin kita tidak menghidupi keteladanan Yesus, tidak mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama, tidak menghargai anugerah kehidupan, lalu kemudian melakukan semena-mena apa saja berdasarkan keinginan daging kita, maka kita akan semakin dikuasai oleh keinginan daging itu. Karena itu, dua hal ini menjadi pengingat bagi kita, agar ketika kita berkata kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, maka hidupilah teladan Yesus dengan mengasihi sesama. Dan yang kedua, jauhkanlah dari kehidupan kita keinginan daging, agar kehidupan kita dipenuhi dengan keinginan roh. Keinginan roh adalah apa yang mau Allah untuk kita lakukan. Apa yang mau Allah untuk kita hidupi, itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita hidupi. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Dan hidup itu akan kami dapatkan ketika kami sungguh-sungguh bergaul karib, erat, dekat, melekat dengan Yesus. Kami meneladani Yesus dalam kehidupan kami, terutama meneladani kasih-Nya dan menyatakan kasih itu dalam perjumpaan kami dengan sesama. Dan ketika kami meneladani Engkau ya Yesus dengan mengasihi sesama, maka kami pun akan semakin jauh dari keinginan daging. Kami tidak lagi dikuasai, tidak lagi peduli kepada keinginan daging. Karena kehidupan kami akan beralih menjadi kehidupan yang mencari kehendak Tuhan. Kehidupan rohanilah yang akan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami akan dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami, baik yang bersama kami di kota ini maupun yang berada di tempat lain. Tuhan lindungi sertailah mereka semua. Berkati juga setiap orang yang saat ini memiliki pergumulan apapun itu. Tuhan berbelas kasihlah, berikan kekuatan dan hikmat, agar dimampukan menghadapi beragam pergumulan itu dan dimampukan untuk menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua dalam segala apa yang kami rencanakan untuk kami kerjakan sepanjang hari ini, agar yang kami kerjakan adalah hal yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.